Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mempelajari membuat sebuah presentasi menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, sebelum kita melakukan atau membuat sebuah presentasi, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang Microsoft Office PowerPoint itu sendiri. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama kita melakukan pengenalan terlebih dahulu apa itu Microsoft Office PowerPoint itu sendiri. Kemudian yang kedua kita mempelajari tips-tips bagaimana membuat sebuah presentasi yang baik. Kemudian kita nanti di sesi yang ketiga akan melakukan praktik bagaimana cara membuat sebuah presentasi. Baik, nah langsung saja untuk Microsoft Office PowerPoint atau PPT itu sendiri apa gitu sebenarnya. Nah, Microsoft Office PowerPoint itu sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang dibuat dengan tujuan utamanya yaitu membuat sebuah presentasi di mana aplikasi tersebut ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Microsoft. Jadi biasanya udah satu paket tuh Microsoft Office. Dari Microsoft ada PowerPoint, terus ada Microsoft Office Word, terus yang ketiga ada Excel. Biasanya sudah kita membeli aplikasi Microsoft Office, di dalamnya sudah ada 3 paket itu. Nah, untuk PowerPoint itu sendiri itu presentasi yang sudah kita buat dalam bentuk slide-slide seperti ini. Nah, ini saya buat presentasi ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, untuk keluarannya atau outputnya itu kita bisa simpan dalam format PowerPoint atau bisa juga dalam format PDF untuk kita print gitu ya, atau bisa juga kita simpan dalam format video atau gambar gitu dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktikkan. Nah, untuk versi terupdate atau versi terkini di tahun 2021 ini PowerPoint itu atau Office itu sendiri ada 2 versi yang terbaru. Yang pertama yaitu versi 2019 dan yang kedua itu versi 365. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama untuk versi yang 2019 itu pembeliannya hanya kita lakukan sekali di awal gitu. Jadi kita bayarnya sekali untuk pembeliannya gitu. Kalau yang versi 365 kita bayarnya bulanan atau tahunan gitu. Nah, jadi bisa per bulan, bisa per tahun. Selama kita pakai aplikasi tersebut kita akan bayar terus gitu. Nah, untuk yang 2019 itu hanya bisa diinstal pada satu perangkat dan itu pun hanya PC ataupun laptop saja gitu. Sedangkan untuk yang 365 itu kita bisa install di 5 perangkat gitu. Baik itu PC atau laptop, bisa juga diinstal di handphone dan juga tablet gitu. Nah, untuk penyimpanannya untuk yang versi 2019 itu hanya bisa disimpan dalam bentuk offline atau hanya bisa simpan di dalam hard disk gitu ya. Untuk yang 365 itu bisa disimpan di hard disk ataupun kita bisa install di cloud gitu. Secara online itu maksimal storage yang diberikan oleh Microsoft itu sebesar 1 terabyte. Kemudian untuk harga di 2021 itu terakhir untuk yang versi home and student-nya itu di angka 1,9 jutaan. Kemudian untuk yang 365 family itu versinya family itu kita bayar 1,3 per tahun gitu, atau kita bisa juga per bulan gitu, kurang lebih 125-an ya satu bulannya kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk tips membuat sebuah presentasi yang baik dan benar itu ada beberapa buah tips gitu. Yang pertama, kita harus memiliki kerangka yang jelas kita mau buat presentasi ini untuk apa gitu. Dalam kerangkanya biasanya ada 3 pokok utama atau 3 poin utama. Yang pertama pendahuluan,
dimana slide pendahuluan ini bisa berupa cover atau judulnya, atau bisa juga kita sisipkan pokok pembahasan yang akan kita presentasikan selama presentasi itu disajikan. Kemudian tentunya ada isi ini berupa materi dari presentasi yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir itu ada penutupnya, dimana penutupnya ini biasanya berupa satu buah slide yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari presentasi yang sudah kita buat. Kemudian kita juga menggunakan desain yang sederhana. Jadi untuk pemilihan tema ataupun warna, baik itu warna background atau warna teks, itu kita sesuaikan dengan kreativitas dari masing-masing si pembuat presentasi, dan juga disesuaikan dengan ruangan presentasi yang ada. Misalnya ruangannya itu gelap, maka kita buat presentasi atau temanya itu yang backgroundnya agak cerah. Jangan juga kita buat udah tempatnya gelap, backgroundnya itu juga gelap, jadi tidak akan jadi seperti kurang nyaman untuk dilihat presentasinya gitu ya. Kemudian jangan terlalu membuat presentasi atau slide-nya itu banyak teks, karena namanya aplikasi Microsoft Office PowerPoint, maka yang kita sajikan hanya bentuk-bentuk poin-poinnya saja gitu yang kita tampilkan dalam sebuah slide itu, bukan power text gitu ya. Jadi kita misalnya membuat deskripsi satu buah slide ini, kita tampilkan teksnya panjang gitu dari A sampai Z gitu. Nah itu namanya power text, bukan PowerPoint ya. Jadi kita hanya memberikan poin-poin utamanya saja, kemudian yang lebih banyak adalah dari presentasi atau si orang yang mempresentasikan untuk lebih menjelaskannya gitu dalam bentuk verbal gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar ataupun grafik agar lebih menarik untuk dilihat dan juga supaya tidak bosan gitu ya dari presentasi yang sudah kita buat. Jadi ini 4 tips utama, sebenarnya masih ada tips-tips yang lain, tapi 4 tips ini merupakan tips yang sangat dasar bagaimana kita membuat sebuah presentasi yang sederhana, yang baik, dan juga menarik gitu ya. Kemudian langsung saja kita melakukan praktik bagaimana membuat presentasi yang baik. Langkah yang pertama kita adalah akan membuka tentunya aplikasi dari PowerPoint itu sendiri. Nah, biasanya dalam PowerPoint sudah diberikan beberapa template gitu ya, atau tema. Kita misalnya mau pilih temanya yang mana gitu. Kita misalnya untuk tahap pertama kita blank presentation aja ya, masih polos. Nah, biasanya untuk slide ini namanya slide ya, satu slide pertama. Slide yang disajikan atau yang diberikan itu hanya berupa satu slide saja biasanya kalau kita baru membuat presentasi awal gitu, yang blank presentation tadi. Nah, kemudian untuk presentasi yang awal ini ada 2 bagian gitu. Ada 2 bagian. Yang pertama bagian judul, kemudian ada bagian subjudul atau subtitle. Nah, ini nih biasanya merupakan halaman dari cover gitu, halaman depan gitu ya. Nah, kita bisa membuat juga beberapa buah slide berikutnya. Di sini ada kita mengetik new slide gitu ya. Nah, di sini ada beberapa, ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 template slide gitu yang diberikan Office gitu. Misalnya title and content. Nah, di sini ada pokok pembahasannya gitu ya. Kemudian ada deskripsi atau teksnya gitu ya, bisa dalam bentuk teks ataupun tabel, grafik, smart art
picture gitu ya, atau online picture dan lain sebagainya. Kemudian ada juga section header. Ini biasanya sama kayak title header gitu ya. Nah, di sini ada judulnya dan juga ada teks atau subtitlenya gitu. Kemudian yang ketiga ada to content. Nah, untuk to content ini ada judul atau header dari slide tersebut. Kemudian ada dua bagian, bisa berisi teks gitu ya masing-masingnya. Kedua-duanya bisa diisi teks atau bisa diisi masing-masing sama ya, tabel, grafik gitu, smart art atau gambar atau video dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang comparison. Ini nggak jauh beda dengan yang to content tadi, cuman ada bedanya yang di sini. Gitu. Jadi sebelum ada teksnya ada juga subtitle gitu ya, atau subheadernya. Kemudian ada title only, jadi hanya berupa judul dan sisanya blank gitu ya. Bisa kita insert juga gambar atau video dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ada blank, jadi tidak ada template atau bersih sama sekali gitu ya. Kemudian ada content with caption. Nah, di sini bentuknya sama kayak to content ya, cuman ini bentuknya menyamping gitu. Di sini header, ada subheader, dan di sini ada isi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada picture with caption. Hampir sama dengan content with caption, cuman bedanya yang di sebelah kanan ini hanya bisa untuk gambar saja gitu, tidak bisa untuk teks gitu. Kalau yang ini bisa gambar, bisa teks, grafik ataupun table gitu ya. Nah, jadi ada 9 template slide ya dalam PowerPoint gitu ya. Nah, untuk memindahkannya itu misalnya kita yang ini kita mau pindahkan di sini gitu. Cukup diklik, klik, tahan, kemudian geser ke bawah. Klik, tahan, geser ke bawah. Gitu ya. Kemudian kita misalnya mau menghapus. Caranya adalah klik kanan, tinggal delete slide gitu. Atau kita mau mengopi. Klik kanan, ada duplikat slide, jadi sama gitu, slide 3 dan slide 4. Oke, di sini masih polos gitu, backgroundnya masih putih, latar belakangnya kita bisa membuat atau memilih tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Di sini kita pilih desain, terus tema. Nah, temanya kita mau pilih bebas, tergantung kreativitas atau kreasi dari masing-masing si pembuat presentasinya gitu ya. Misalnya kita mau buat temanya ini, misalnya temanya ini. Oke, misalnya temanya ini ya. Kemudian di sini kita klik misalnya judulnya PowerPoint. Di sini sub judulnya atau subtitlenya misalnya by Agus. Ini kita bisa pilih ya, mau di rata tengah, rata kiri, rata kanan. Ini juga sama, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu ya. Misalnya rata tengah aja. Oke, ini bagian dari cover atau judul gitu. Kemudian nah ini sama kayak cover, sebenarnya tidak usah ya karena kita udah ada halaman cover di atas, berarti ini kita delete. Oke, di sini kita mau pokok bahasannya, pokok bahasan
bahasan. Di sini ada insert teks, insert tabel, insert image, insert smart art, insert apa lagi, chart atau grafik, tema, kemudian animasinya, animation. Oke ya, jadi ada 6 pokok bahasan yang misalnya. Kemudian yang pertama insert table, insert table. Nah, untuk insert table kita bisa menginsert tablenya bisa dari sini langsung gitu ya, ataupun dari menu insert, kemudian pilih table. Nah, di sini kita pilih mau berapa baris dan berapa kolom gitu ya. Maksimalnya di sini kalau yang pilih di sini ada 8 baris dan 10 kolom gitu. Kita bisa kalau misalnya mau lebih bisa di sini. Nah, misalnya 50 baris, 50 kolom dan 20 baris misalnya gitu. Tapi kita buat misalnya 4 kolom dan 3 baris. Oke, di sini ada ya, ada 4 kolom, 1 2 3 4, dan ada 3 baris, 1 2 3. Misalnya di sini ada nomor, ada nama, jenis kelamin, kemudian alamat. Misalnya nomor 1 ada Joko, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Ciseeng. Kemudian nomor 2 ada Willis, jenis kelamin perempuan, alamat Parung Panjang misal gitu ya. Nah, ini insert table gitu, gampang ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan baris gitu misalnya, bisa dipilih di menu layout, insert ke bawah atau insert di atas. Sebenarnya insert di atas berarti di sini, di atas yang sudah kita klik ini ya. Kemudian insert below itu di bawahnya gitu. Kalau kita mau menambah kolom, misalnya di sini mau habis nomor kita mau pilih mau menambahkan status gitu ya di sini gitu. Atau di sini sebelum alamat kita menambahkan lagi. Nah, gitu ya, insert live. Nah, kita mau delete nih kolom yang ini ternyata tidak jadi gitu, delete kolom. Ini juga sama, delete kolom, delete kolom. Yang ini tidak jadi nih ternyata baris yang sudah kita buat, delete rows. Yang ini juga delete rows gitu ya. Kita bisa mengatur panjang atau dimensi dari tabelnya gitu ya. Klik kanan tinggal digeser-geser aja gitu. Ini misalnya. Oke ya. Tinggal digeser-geser aja. Gitu. Gitu ya untuk insert table. Kemudian yang kedua adalah insert image atau gambar. Untuk gambar kita bisa dari sini langsung gitu ya, picture, ataupun dari menu insert pilih picture.
gitu ya. Jadi bisa dari sini langsung atau di menu insert untuk insert dari gambar. Kemudian insert smart art. Smart art 1, smart art 2. Oke, kita bisa di sini langsung sini ya. Smart art itu apa? Dia bentuknya seperti diagram atau flow gitu ya, seperti ini bentuknya, atau dalam format list seperti ini. Proses, circle, ada hierarki, ada relationship atau matrix, piramid, picture, dan juga ini disajikan dalam online gitu ya. Misalnya dalam proses kita buat di sini insert gitu ya, input, proses, output. Oke ya. Atau kita bisa dari menu sini insert langsung smart art gitu. Misalnya ini circle misalnya ya. Apa misalnya di sini ada office, ada PowerPoint, ada Excel, ada Word, ada misalnya Access. Gitu ya. Jadi kita bisa di sini langsung atau dari menu insert. Ini untuk smart art. Kemudian insert apa yang chart, atau chart itu apa, grafik. Kita bisa dari sini grafiknya misalnya dalam bentuk batang atau garis atau seperti lingkaran ini, bar, area, XY, stop, surface gitu ya, ada banyak. Misalnya kita dalam bentuk grafik batang atau kolom gitu ya, kita klik aja 2 kali gitu. Nah di sini ada kategoris. Nah, di sini kategori 1, kategori 2. Ini defaultnya ada 4 kategoris dan 3 series yang disajikan. Misalnya kita mau buat kategorisnya bulan Januari misalnya ya, Februari, Maret, April. Misalnya kita mau tambahkan Mei. Oke, jadi ada 5 kategoris. Seriesnya kita mau buat 2 saja, laki-laki, perempuan. Ini kita hapus. Oke, misalnya ini kita chart detailnya kita mau buat jumlah kasus positif tangsel 2021, positif COVID-19. Oke, sini laki-laki misalnya ada 30 bulan Januari, perempuannya 20, sini 15, 28, 30, 19 misalnya ini ya. Oke,
di sini nih. Nah, dia akan berubah otomatis untuk grafiknya. Misalnya ini kita buat di bulan April gitu ya. Untuk yang laki-lakinya kita buat 10. Ini kan awalnya 30 nih. Kita buat misalnya kita buat 12. Nah, dia akan otomatis gitu ya. Jika sudah, kita close. Nah, kita bisa set untuk dimensinya besar kecilnya gitu ya, posisinya kita atur. Oke, ini untuk grafik gitu. Kemudian yang untuk tema ya, tema tadi kita sudah pelajari. Untuk temanya kita bisa buat di sini ya, desain, kemudian kita pilih temanya. Kemudian untuk misalnya kita mau ubah-ubah untuk tabelnya kita bisa ubah warnanya, kita bisa ubah juga bentuknya gitu. Nah, ini kita mau pilih warnanya bebas di sini ya, misalnya seperti ini. Oke, itu tergantung kreativitas masing-masing ya. Atau kita buat tabelnya seperti ini. Kemudian kita mau buat dia 3 dimensi gitu semuanya. Kita mau buat dia 3 dimensi. Shadow, bayangannya gitu ya, reflection. Oke, jadi seolah-olah 3 dimensi gitu ya. Kita juga bisa merubah warna per selnya gitu ya, jadi gitu. Kemudian untuk gambar juga kita bisa ubah formatnya jadi seperti ini untuk bordernya gitu ya, mau pakai border atau tidak gitu. Terus kita mau rubah warnanya lebih kontras gitu ya, kontrasnya. Kemudian untuk smart art juga sama, kita mau rubah misalnya ini kita mau ubahnya seperti ini gitu misalnya. Gitu. Atau warnanya kita mau rubah di sini gitu ya untuk smart art. Jadi kita bisa klik dulu smart artnya, kemudian klik formatnya, atau di desainnya kita mau ubah di sini jadi seperti ini atau seperti ini atau seperti ini gitu ya. Kemudian warnanya kita mau pilih yang tadi ya. Oke, untuk yang grafik juga sama. Misalnya seperti ini. Untuk background belakangnya ya, atau seperti ini, atau seperti ini. Kemudian backgroundnya, kemudian warnanya kita bisa ubah sesuai yang di sini gitu ya. Kemudian bentuk grafiknya juga bisa seperti ini gitu ya, tinggal dieksplor masing-masing gitu ya untuk pengembangannya gitu ya. Oke, ini kita hapus saja. Dan kesimpulan, PowerPoint itu mudah. Misalnya gambar
Baik, itu tema udah. Terus animasinya misalnya dalam slide-slide ini kita mau munculkan misalnya kita mau tampilkan gitu ya. Untuk cara menampilkannya atau slideshow-nya kita bisa klik di sebelah kanan ini slideshow gitu ya, atau bisa juga di sini slideshow. Di sini ada from beginning, artinya dari slide awal, atau from current slide. Misalnya kita lagi buka slide ketiga, terus kita mau tampilkan slideshow-nya gitu. Di sini from current slide. Untuk keluarnya kita klik kanan terus end show atau from beginning. Untuk ke next slide-nya kita klik kanan next gitu ya. Untuk sebelumnya ada previous, atau kita klik saja klik kiri gitu pada mouse, atau menggunakan tanda panah kanan untuk next dan tanda panah kiri untuk back atau previous. Ini kan tampilannya masih standar nih antar slide-nya, jadi tidak ada animasinya. Sekarang kita buat animasinya. Untuk keluar bisa end show atau bisa juga menekan tombol escape. Nah, untuk slideshow-nya untuk from beginning bisa dari sini, bisa klik kanan, bisa dari sini, ataupun bisa menekan tombol F5. Kemudian kita membuat animasinya antar slide-nya, misalnya slide satunya, oke, tampilnya akan seperti ini. Slide kedua seperti ini. Slide ketiga misalnya ini. Slide keempat, kita pilihannya ada banyak ya. Slide kelima, slide keenam, dan slide terakhir. Oke, nah tadi antar slide-nya masih standar. Sekarang kita mau lihat, sudah kita buat. Ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga, 4 gitu ya. Jadi ada animasinya antar slide-nya gitu ya. Oke. Baik, sekarang animasi teksnya dalam slide gitu. Misalnya teks yang pertama ini kita mau buat animasinya, ada animation pen dulu ya. Klik animation pen, terus teks yang pertama ini muncul seperti ini formatnya misalnya. Nah, gitu. Tampilnya dia saat kita klik, atau berbarengan dengan efek sebelumnya, atau setelah efek sebelumnya gitu. Misalnya pada saat kita klik. Kemudian yang kedua ini, nah ini kita mau yang berbarengan dengan insert table gitu. Kemudian insert smart art, kita mau tadi berbarengan, kita klik. Pas saat diklik terus insert chartnya kita mau pas dia akan muncul sendiri setelah insert smart art gitu, otomatis. Kemudian time-nya kita klik, terus animation-nya with previous. Coba kita lihat ya tampilannya seperti apa. Oke, nah pokok bahasan, nah insert chart tadi with previous ya. Insert chartnya kita ganti ini aja deh, gitu ya. Nah, ini belum muncul apa-apa nih, kita klik
akan muncul insert table karena saat tadi on click. Terus yang keduanya ada insert image, dia with previous, artinya dia muncul berbarengan dengan efeknya dengan insert table. Kemudian kita klik lagi, ada smart art. Nah ini dia muncul bukan berbarengan dengan yang smart art si chartnya nih, tapi muncul after previous, artinya muncul setelah efek sebelumnya gitu. Nah, kita klik, nah ini berbarengan nih antara tema dan animation gitu ya. Jadi itu untuk animasi untuk teksnya. Kita bisa ubah juga, misalnya kita mau yang ininya posisinya di bawah gitu. Nah, tinggal dipindahkan saja gitu. Nah, tinggal dipindahkan ke atas misalnya, atau mau terakhir dia nongolnya gitu. Terus yang tema kita mau pertama gitu, jadi tema pertama gitu ya. Kita lihat munculnya seperti apa. Nah ini tema pertama duluan gitu ya. Nah itu untuk animasinya. Jadi itu saja ya. Nanti mungkin untuk praktek lebih jelasnya dengan Bapak Joko gitu, nanti praktiknya sekaligus tanya jawab. Mungkin dari saya itu saja. Jadi kesimpulannya apa gitu. Nah, oke, itu jadi ya untuk praktik. Nanti lebih jelasnya atau lebih lanjut dengan Pak Joko, nanti langsung praktik kalau bisa memungkinkan waktunya gitu ya. Nah jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya Microsoft Office PowerPoint itu adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membuat presentasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Kemudian untuk versi terupdate-nya untuk PowerPoint itu sendiri ada versi yang 2019 dan versi yang 365. Kemudian untuk membuat sebuah presentasi yang baik haruslah memiliki kerangka yang jelas, menggunakan desain yang sederhana, dan juga menggunakan gambar ataupun grafik agar presentasi yang disajikan lebih menarik serta tidak menggunakan terlalu banyak teks gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.